Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di rumah dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan. Oke, bersih nampaknya, sip. Saat ini saya sedang berada di rumah dan saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara berjalan menuju langit. Banyak cobaan, banyak rintangan, banyak halangan, dan banyak ujian. Pertama, leher sakit. Kedua, gigi sakit. Ketiga, kadang-kadang kepala. Keempat, situasi yang sangat tidak masuk akal seperti lucid dream, waktu, tempat begitu acak, mimpi, nyata, mana yang realita. Ini dia kelanjutan yang akan saya bahas sekarang. Saya pakai kupluk karena telinga saya supaya tidak sakit dan tersaring segala pendengaran yang datang dari luar kepada saya. Saya bersyukur bahwa saya diturunkan ke bumi ini tidak sendirian. Saya pula bersyukur atas mantra, doa yang diberikan ketika kita sedang berada di tempat yang ramai namun sepi. Contohnya di sawah, kebun, sungai, laut. Bukan manusia saja yang kita lihat, bukan manusia saja yang ada di dunia ini, bukan jin saja yang diterangkan di dalam Al-Quran. Bahkan, begitu banyaknya jenis-jenis manusia, hingga ada jenis manusia yang tidak kelihatan oleh kita. Hingga ada jenis-jenis makhluk Allah yang tidak kita ketahui. Jenis apakah itu? Apakah mereka itu tergolong manusia yang berpikir dan terbuat dari bahan-bahan alam semesta? Atau mereka adalah sekelompok jin yang terbuat dari api dan materi-materi yang halus, bahkan sangat halus? Dapat disimpulkan, semua makhluk Allah tidak ada yang goib. Yang goib hanyalah Allah yang maha goib. Sehingga ketika kita berpikir ada manusia yang bisa melihat jin, dia sudah melampaui penglihatan goib. Bukan. Dia memang mempunyai bahan untuk melihatnya. Bahannya apa? Ya, bahannya itu tadi. Dia mempunyai penglihatan batin, penglihatan yang halus, namun tidak sehalus melihat Allah ketika Nabi Muhammad melihat Allah. Tidak. Itulah kelebihan dari orang-orang yang dapat melihat jin. Begitupun dengan orang-orang yang dapat melihat makhluk-makhluk di dimensi tetangga atau dimensi selanjutnya. Mereka dapat berkomunikasi, bertukar pusaka, jadi sehingga kita melihat pusaka-pusaka yang di luar nalar itu ada, tapi ketika dibuat lagi oleh manusia jenis ini tidak bisa. Dan hebatnya lagi, ketika mereka bertukar tempat yang dimensi lain lebih cepat daripada dimensi kita, bahkan ada yang sebaliknya, lebih lambat dari dimensi kita. Di dalam film ada namanya multi universe. Jadi banyak alam semesta di dunia ini yang berbeda ukuran atomnya, DNA golongan darahnya, tempat waktu kita berpijak, sedang berjalan, kota maju, atau kota purba. Segalanya begitu acak sehingga kita hanya bisa berbilang wallahu a'lam bishawab. Itu bukan hal sesuatu yang utama untuk dipikirkan. Yang paling utama untuk kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita supaya bisa meningkatkan akhlak kita, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita menuju kepada yang lebih baik lagi. Kesombongan akan melunturkan niat kita menuju langit.
Rasa tidak ingin mengalah itu ciri kesombongan. Janganlah kalian terlena dengan kenikmatan dunia dan mengorbankan diri kalian sendiri. Pada fitrahnya manusia tidak bisa sombong karena sifatnya sementara. Yang disebut fitrah adalah sesuatu kebaikan yang melekat pada manusia. Jika digunakan, itu akan bertahan lama hingga ke bawah mati. Fitrah kebaikan, tapi kalau ada keburukan terus bertahan lama hingga di bawah mati, maka ia telah menyalahi fitrahnya. Ciri-ciri ia diturunkan fitrah ke dalam dirinya, dia mempunyai pilihan baik dan tidak baik. Ketika dia memilih perbuatan yang tidak baik, otomatis fitrah itu telah sampai kepada dirinya, namun dirinya tidak mau menggunakannya. Sehingga ketika saya berpikir, dan ketika kalian berpikir mau memilih jalan hidup mana, kita pun akan menjawab, aku akan memilih jalan hidupku yang baik bagiku, bukan yang baik bagimu, bukan yang baik bagi agamaku. Nauzubillah min dzalik. Pilihlah jalan hidup yang baik bagi agamamu, niscaya kamu akan selamat. Jangan hiraukan apa perkataan hati, karena perkataan hati itu bisa menipu, bisa mengarah kepada yang nafsu, dan bisa juga mengarah yang kepada yang akal. Supaya seimbang, kehendak hati harus diiringi oleh wahyu dan harus diiringi oleh contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tertipu, niscaya dia jauh pada yang namanya Quran. Orang yang tertipu, niscaya dia tidak mempunyai guru yang selalu menampingi. Beberapa waktu lalu, bulan kemarinnya lagi, orang-orang yang saya kenal, guru-guru saya, tumbang satu persatu jasadnya. Namun naik satu persatu raganya. Jasadnya tumbang satu persatu, ruhnya naik satu persatu. Tidak ada yang tahu apakah seseorang yang saya kenal yang sudah meninggal, apakah pergi ke surga Allah, menikmati kenikmatan barzah atau tidak. Namun yang saya khawatirkan di sini adalah beberapa hal yang saya khawatirkan ketika saya melihat orang-orang berilmu meninggal di hadapan saya, artinya itu sebuah ancaman. Ancaman bahwa saya pun akan menyusulnya. Karena ciri-ciri kiamat adalah dicabutnya orang-orang berilmu di muka bumi. Kalaulah guru-guru saya satu persatu dicabut nyawanya oleh Allah karena sudah waktunya, artinya apa? Kesaksian yang saya saksikan dan yang saya sadari bahwa itu adalah kematian yang sudah menjadi takdir guru saya, artinya apa? Artinya kematian saya pun juga sudah dekat. Itu artinya persiapan saya harus dimulai sejak sekarang ini. Mentang-mentang saya kuliah S2 atau kuliah di Magister Sadra, saya lalai. Tidak. Kuliah bukanlah sebuah pencapaian untuk menuju gelar duniawi. Namun pertanggungjawabannya adalah untuk mengajarkan lagi kepada masyarakat yang tidak mengetahui jalan menuju langit. Tugas saya adalah mengingatkan setiap orang yang saya kenal dan setiap orang yang saya ketahui untuk bisa berjalan-jalan bersama saya. Dan untuk menyempurnakan bekal saya, maka saya harus membawa keluarga dan membuat keluarga sendiri. Keluarga yang saya buat adalah menikah dulu, punya anak, dan pergi sama-sama. Itulah yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam. Walaupun salah satu keluarganya tidak mau ikut, itu adalah resikonya, karena setiap manusia mempunyai kehendak bebas. Dalam hal ini, saya berkata apapun yang saya ingat, karena inilah adalah bulan akhir. Bulan akhir di bulan Juni Masehi. Di bulan akhir ini, saya mempunyai beberapa target. Pertama, menghimbau kepada orang-orang yang isolasi, pengangguran, atau tidak berpenghasilan untuk melakukan tapa berata. Jikalau tapa berata itu sulit, puasa sehari tidak. Jikalau sulit lagi, puasa Senin dan Kamis.
Jikalau sulit lagi, maka kamu berbuatlah kebaikan. Jikalau sulit lagi, maka hindarilah setiap kebiasaan-kebiasaan burukmu. Itu adalah cara terakhir supaya kamu dapat mempersingkat waktu isolasimu, pengangguranmu, dan aktivitas-aktivitas yang tidak akan membuatmu lebih berguna. Semestinya, seharusnya, setiap manusia itu mempunyai kegunaan bagi manusia yang lain. Bukan ada kompetisi, siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang kalah, siapa yang mencundang, dan siapa yang pemenang. Yang pemenang itu pada halnya dia memenangkan sesuatu yang dia bisa, makanya dia menang. Orang yang kalah itu pada hakikatnya adalah dia kalah karena dia tidak berlomba di bakat yang dia punya. Dia tidak berlomba pada sesuatu yang dia kuasai. Dia tidak berlomba pada sesuatu yang ada potensi pada dirinya, tapi dia berlomba sesuatu yang ada potensinya pada orang lain. Cobalah orang lain berlomba atas apa yang ada dalam diri potensi kita, atas apa yang bakat kita saja. Maka yang menang siapa? Diri kita. Makanya di dunia masa depan dan di dunia masa lalu sangat, seseorang itu jarang ada yang berkompetisi. Yang adalah berkombinasi. Si ini bisa apa, si ini bisa apa, lalu bekerja sama dan akhirnya melahirkan kesatuan kekuatan yang sangat kuat supaya bumi ini terjaga dan tidak akan hancur selama-lamanya. Selama orang itu masih sehat dalam berkombinasi, tidak berkompetisi. Kompetisi itu tujuannya ada dua. Yang satu membanggakan, mengasah, memotivasi, dan yang kedua menghancurkan mental. Jadi kompetisi yang sehat itu supaya kita mengetahui, jadi dari niat dilihatnya. Kompetisi diadakan supaya kita tahu potensi manakah kita berada. Jadi kompetisi itu adanya pada anak-anak seusia remaja sampai dewasa muda. Usia 16 sampai usia 26. Kalau 27 sampai 40 namanya bukan lagi kompetisi karena mereka 26 itu sudah mengetahui bakat mereka masing-masing dan mereka sudah dapat berguna pada masyarakat. Orang-orang yang paling berguna, orang-orang yang dapat berguna bagi orang lainnya, maka dia disebut sebagai manusia. Seseorang yang selalu meminta-minta, susah untuk disebut manusia, karena di manakah usahanya untuk dapat bertahan hidup? Where is to attempt to survive for their life? Di manakah usahanya dapat bertahan hidup? Tidak. Seseorang dapat hidup 30 hari tanpa tempat sumber makanan. 30 hari karena dia bisa bekal makanan di gurun pasir ya. Seseorang dapat hidup 30 hari di padang pasir. Seseorang dapat hidup 40 tahun di tengah lautan karena minum air hujan, terdampar di pulau-pulau 40 tahun. Seseorang dapat hidup 7 hari tanpa minuman. Seseorang dapat hidup 14 hari tanpa makanan. Dan seseorang dapat hidup 1 hari tanpa udara. Yang ada hanyalah oksigen. Oksigen bedanya dengan udara. Dengan angin. Dengan angin, manusia bisa hidup. Tapi tanpa udara, manusia tidak bisa hidup. 1 hari saja. Manusia paling kuat itu bisa nahan nafas 1 hari. Itu adalah sistem cara bertahan hidup secara umum, secara fisik, namun secara mental dapat dilihat sejauh mana dia bisa mencari makan untuk dia sendiri. Itu part pertama. Tingkatan kedua, sejauh mana dia dapat mencari makan untuk anggota keluarganya. Di tingkatan ketiga, sejauh mana dia bisa bekerja secara rutin. Dan yang keempat, sejauh mana dia bisa mempekerjakan orang lain yang tidak bisa bekerja. Dan yang kelima, sejauh mana ia dapat berbagi rezeki kepada tetangga-tetangganya.
Keenam, sejauh mana dia bisa berbagi sesuatu yang dia punya kepada sanak keluarganya. Dan yang ketujuh, sejauh mana dia bisa berbagi pengalamannya kepada seluruh orang di kota. Jadi sampai 7 sampai kota. Kalau namanya kabupaten, kalau namanya itu negara, lain halnya. Itu tidak dalam pengawasan. Karena negara itu bagiannya manajemen. Itu adalah cara manusia dalam bertahan hidup. Ini merupakan kegelisahan bagi saya, bagi orang lain, dan bagi orang-orang di luar sana. Manusia yang mempunyai penghasilan dari hari ke hari akan semakin susah karena digerogoti oleh inflasi, digerogoti oleh semakin naiknya barang perlahan-lahan. Dan seseorang yang mempunyai modal tinggi, ia akan semakin diuntungkan. Semakin dia tidak bergerak, semakin dia diam, maka semakin usahanya meningkat. Karena seseorang investor, dia berpikir ketika barang naik, maka keuntungannya naik. Orang yang kaya 2 kali, maka dia akan kaya 4 kali. Begitu juga berbanding dengan terbalik dengan orang kecil. Orang yang miskin 2 kali, maka akan minus 2. Sehingga dia harus dapat mengasah kemampuannya, kemampuan baru untuk dapat bertahan hidup di dunia ini. Itu sangatlah miris. Ini adalah namanya bahasan capruk saya yang pertama. Janganlah kalian risaukan apa yang saya katakan, karena yang saya katakan dikatakan atas dasar kegelisahan saya selama di alam misal. Alam misal adalah alam di mana tidak ada ruang dan tidak ada waktu, sehingga saya dapat melihat apapun, siapapun, dan dimanapun saya berada. Jadi ketika kalian melihat ada orang gila itu sedang berada di alam misal, alam simbol-simbol. Dan di sanalah orang tidak akan mengenal waktu, tidak akan mengenal ruang, tidak perlu makan, tidak perlu tidur. Yang ada hanyalah beberapa pengetahuan yang acak-acakan. Itulah orang gila. Berbeda dengan orang waras. Orang waras dapat membedakan mana mimpi, mana nyata. Sehingga ia dapat berbuat sesuatu kebaikan atas dasar kesadaran yang dia lakukan. Inilah video capruk pertama saya. Capruk adalah sesuatu yang bagus. Karena kenapa? Karena tidak akan ada orang yang dapat membantah apa yang kita katakan. Dan kita sadar bahwa kita sedang berkata ngawur, tidak mengarah, tidak menjurus, apapun dikatakan. Selesai bagi saya. Silakan pikirkan apa yang saya katakan. Pikirkan bukan dari alam materi, tapi dari alam barzah. Begitulah acak-acakannya. Wassalamualaikum.